Sebuah elemen pemanas digunakan untuk memanaskan 1 kg aluminium yang bersuhu 25 derajat Celcius. Jika kalor jenis aluminium adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius dan elemen pemanas dapat menghasilkan kalor 27.000 Joule, maka suhu akhir aluminiumnya adalah berapa? Kita tulis dulu yang diketahui. Itu ada masanya 1 kg. Kemudian ada juga kalor jenisnya 900 ya. Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian yang diketahui lagi adalah suhunya. Suhu awalnya ya, T1 ya. 25 derajat Celcius. Yang ditanya adalah suhu akhir. Yang ditanya T2 ya. Saya tulis di sini ya. Rumusnya adalah Q sama dengan M C delta T. Q-nya ini kalor yang dihasilkan 27.000. Masanya 1, kalor jenisnya 900. Dikalikan dengan delta T. 27.000 dibagi dengan 900. Hasilnya adalah 30. Nah, ini adalah delta T-nya. Delta T itu adalah saya kesini ya. Delta T itu sama dengan T2 dikurang T1. 30 sama dengan T2 dikurang T1 nya 25 ya. Berarti T2 nya adalah 5. 30 ditambah 25. 30 ditambah 25 itu sama dengan T2 ya. Hasilnya adalah 55. Nah, ini adalah T2-nya. Derajat Celcius ya, udah pasti. Ini. Ya, silakan ditulis dulu. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan. 1. Bola pingpong yang penyok direndam air panas. Yang kedua, membuka penutup botol dengan disiram air panas. Yang ketiga, menyambung besi dengan cara dilas. Yang keempat, memasang bimetal pada saklar otomatis. Pernyataan yang merupakan pekerjaan yang menerapkan pemuaian adalah, kita lihat yang pertama ya. Yang pertama itu bola pingpong yang penyok, kemudian direndam air panas. Ini tujuannya supaya bola pingpongnya jadi tidak penyok lagi gitu.
Nah, udara dalam bola memuai karena disiram dengan air panas kan, kemudian bola pingpongnya menjadi normal lagi. Jadi ini betul, dia menerapkan pemuaian. Yang kedua, membuka penutup botol dengan disiram air panas. Ini juga betul. Jadi logam atau tutup botol itu dia akan memuai lebih cepat kalau dikasih air panas, sehingga jadi longgar dan bisa mudah dibuka gitu. Ini juga betul. Yang ketiga, memasang besi dengan cara dilasa. Ini bukan pemuaian. Yang keempat adalah memasang bimetal pada saklar otomatis. Ini juga betul. Bimetal itu adalah dua logam yang dijadiin satu gitu. Ya, kalau kena panas dia akan melengkung sehingga dapat dijadikan saklar otomatis. Jadi ini betul yang keempat. Jawabannya adalah 1, 2, dan 4 yang ini ya, yang C. Ya, silakan ditulis dulu. Gelas kaca bisa pecah jika diisi air panas secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan oleh pemuaian. Jadi kalau gelas kaca tiba-tiba diisi dengan air panas, itu pemuaian gelas bagian dalamnya itu sudah terjadi. Tapi yang bagian luarnya itu belum terjadi pemuaian. Jadi kan kita masukin air panas ya. Gitu. Nah, di bagian dalam sini nih udah terjadi nih pemuaian, tapi bagian luar gelasnya itu belum terjadi pemuaian. Sehingga bagian dalam akan memaksa mendorong dan menekan ke bagian luar. Hal inilah yang kemudian bikin gelasnya jadi pecah. Karena yang ini udah memuai, sementara yang di luar belum, jadinya pecah. Ya, jawabannya adalah yang B, bagian dalam sudah memuai, bagian luarnya belum. Perhatikan gambar. Besar kalor yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es pada proses B ke D jika kalor jenis esnya 2100, kalor jenis airnya 4200, dan kalor lebur esnya 336.000 adalah yang ditanya kalor yang diperlukan ya untuk mengubah proses dari B ke D. Untuk mengubah dari sini sampai ke sini itu ada berapa? Ini kan dia berarti ada kalor dari B ke C, kemudian kalor dari C ke D. Jadi ada dua yang akan kita hitung, ya ini kalor dari B ke C, kemudian yang ini kalor dari C ke D. Diketahui, oke, cut ya ini nanti ya. Diketahuinya ada masanya tuh 200 gram. Kita jadikan kilogramnya biar sama dengan kalor jenisnya, sama dengan 0,2 kilogram. Kemudian kalor jenis S-nya, CS-nya itu adalah 2100
Lalu kalau jenis airnya itu adalah 4.200. Lalu kalau lebur es L sama dengan 336.000. Ini 3 ya, bukan 5 nih. Yang ditanya adalah QBD. QBD itu adalah jumlah dari QBC ditambah QCD ya. QBC plus QCD. Oke, kita cari dulu yang QBC dulu. QBC itu adalah massa dikalikan dengan kalor lebur esnya. Karena ini cut. Oke, yang pertama kita cari QBC dulu. QBC itu adalah M kali dengan L, masanya tadi 0,2 kali dengan 336. Ini sama dengan 67.200 ya. Joule. Lalu yang CD-nya itu adalah yang ini nih. Ini ya. CD-nya M dikalikan dengan C air dikali dengan delta T. Ini adalah 0,2 kali C airnya adalah 4.200. Delta T-nya itu adalah 100 derajat Celcius dikurangi dengan 0. Kita lihatnya di sini ya. Ini kan suhunya kan 100 nih. 100 dikurangi 0 di sini. Dari C ke B. Ini. C ke D. Nah, ini berarti sama dengan 0,2 dikali 4.200 dikali 100. Hasilnya adalah 84.000 Joule. Selanjutnya tinggal di jumlahin aja kan. QBD sama dengan QBC tambah QCD sama dengan 6. $67.200 tambah 84.000 ya, sama dengan
151, 200. Coba ini jawabannya. Jawabannya adalah yang D. 151, 200. Silakan ditulis dulu ya. Sepotong besi yang panjangnya 1 meter dan bersuhu 0 derajat Celcius dipanaskan hingga suhunya 50 derajat Celcius. Apabila angka koefisien muai panjang besi adalah 0,000012, maka per derajat Celcius, maka besi mendapat pertambahan panjang sebesar, jadi yang ditanya adalah delta L-nya ya. Yang diketahui itu ada panjang awalnya. Jadi awalnya panjangnya itu adalah 1 meter. Satu meter tuh 100 cm ya. Kemudian T awalnya itu adalah 0 derajat Celcius, T2-nya itu adalah T2-nya itu adalah 50 derajat. Sama 50 derajat Celcius. Kemudian alfanya, koefisien muai panjangnya 0,. Yang ditanya adalah tambahan panjangnya. Jadi delta L-nya yang ditanya. Rumusnya apa delta L? Delta L itu sama dengan panjang awalnya kali alfanya kali dengan delta T. Panjang awalnya adalah 100 cm, kemudian dikali, ini karena kita jawabannya juga dalam cm ya, jadi kita jadikan cm. 100 dikali alfanya 0,23. Delta T itu perubahan dari sini, T1 dikurang T2 itu adalah 50. Saya langsung tulis aja ya 50 ya. Sama dengan 0,06 cm. Jawabannya yang B. 50 itu dari 50 dikurangi 0 ya. T2 dikurang T1. Oke, silakan ditulis dulu.
Seorang ibu memasak air 500 gram jika kalori yang diperlukan untuk memanaskan air sampai mendidih adalah 126 kJ. Tentukan suhu air mula-mula. Kalau jenisnya adalah 4200. Yang kita ketahui ada massa. Masanya jadiin kilogram. T 0,5 kilogram. Kemudian kalornya yang diperlukan Q-nya 126 kilo ya, kJ. Lalu suhunya sampai mendidih berarti kan 100. Kemudian kalor jenisnya itu adalah 4200. Yang ditanya suhu awal ya, T0 ya. Rumusnya itu kan kalau kita mau cari kalor gini ya, Q sama dengan M C M kali C kali delta T ya. Nah, Q-nya kita udah ketahui ada 126 kilo, berarti 126 per 1000. Masanya 0,5. Sama deh. Koma 5 kali C-nya 4200. Nah, delta T-nya itu adalah 100 dikurangin T0 ya yang kita cari. Gini ya. Gitu. Jadi 126 kemudian dibagi sama ini ya. 126.000 dibagi setengah dikali 4200 itu kan 2100 ya. Ini sama dengan 100 dikurangin T0. 126 di 126 dibagi 21 itu adalah 60. Ini sama dengan 100 kurang T0, berarti T0-nya adalah 100 dikurang 60. T0-nya sama dengan 40. Jadi suhu awalnya adalah 40 derajat Celcius.